Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Wa qala aidan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Wa qala aidan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Amma ba'du, qawlul khadirat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Marilah kita selalu memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kita dicatat sebagai hamba-hamba yang selalu bersyukur dan Allah tambah nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini bertepatan dengan tanggal 23 Oktober Hijriahnya 27 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Semoga saya dan panjenengan tetap istiqomah dalam iman, istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabiul Awal ini biasanya dijadikan momentum sebagai pengingat kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang salah dengan mengingat kelahiran beliau. Tetapi yang salah itu ketika hanya mengingat kelahirannya, yang diajarkan tidak ditunaikan. Nah, ini yang kurang pas. Di samping itu juga Rabiul Awal ada momen Rasul wafat. Rasul wafat itu juga di Rabiul Awal. Jarang kita itu mengingat wafatnya beliau. Artinya apa? Kalau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu bisa wafat, umatnya saya dan panjenengan kira-kira bisa wafat apa boleh? Oh, bisa. Sanggup wafat? Sanggup nggak sanggup ya bisa wafat. Maksudnya siap? Ya, insya Allah belum Pak. Ada yang jawab insya Allah, ada yang jawab belum. Kalau digabungkan insya Allah belum, begitu ya. Ya Allah. Ya, Bapak Ibu, kita itu harus seringkali mengingat kematian. Bahkan Rasul menyampaikan orang yang cerdas itu orang yang selalu berpikir tentang kematian. Lupa garai pesimis aja. Orang kok mikir mati, belum tidak begitu. Justru ketika kita itu mengingat, sering-sering mengingat mati itu, kita itu akan optimis dalam melaksanakan hidup ini. Yakin bahwa kita akan selalu berusaha yang terbaik. Nah, ini di momen ini nanti kita akan berbicara tentang prioritas. Kawan-kawan kita Aremania dan Aremanita, ya, ada yang meninggal. Usianya tua atau muda? Rata-rata masih muda. Maka bersyukur kita yang sudah tua. Artinya tidak harus kita duluan, tidak harus yang tua duluan gitu. Tapi yang muda bisa duluan. Di momen Rabiul Awal itu juga ada pergantian kepemimpinan. Kita tidak ngomongin 2024, enggak. Jadi ada pergantian kepemimpinan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bukan menggantikan sebagai
nabi dan rasul karena la nabiyya wa la rasula ba'da. Tidak ada nabi dan rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul, akan ada penggantiku di antara para khulafa, di antara para khalifah. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibaiat oleh sahabat waktu itu untuk menggantikan status kepemimpinan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan para punten bahwa Islam itu juga mengajarkan kepada saya dan panjenengan semua tentang mengatur urusan orang banyak, gitu. Tentang urusan mengatur umat, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang syamil, ajaran yang menyeluruh, wa kamil dan sempurna, gitu. Kalau kemudian kita membatasi Islam itu hanya dalam batasan ritual ibadah, berarti saya dan panjenengan belum cinta sesungguhnya kepada Rasul Muhammad. Kita berbicara tentang akhlak kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Allah mengatakan kepada saya dan panjenengan, sungguh telah ada pada diri, sungguh telah ada atas kalian umat manusia fi Rasulillah, pada diri Muhammad sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Contoh yang terbaik, teladan yang terbaik. Di sini tidak disebutkan dalam urusan konteks ibadah, dalam urusan konteks hubungan dengan Tuhan, tidak dikhususkan ke sana, tapi maknanya umum. Kalau begitu, Rasul itu contoh dalam segala aktivitas. Dan ini yang harus saya dan panjenengan imani. Kenapa? Karena ternyata memang tidak semua orang menjadikan Rasul itu sebagai uswah hasanah, sebagai teladan terbaik. Makanya disebutkan 5. Untuk siapa Rasul itu dijadikan sebagai contoh terbaik? Yarjullah, orang-orang yang hanya mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang itu tidak percaya kepada Allah, dia tidak akan mungkin akan menjadikan Rasul itu sebagai uswah hasanah. Makanya di antara orang-orang kafir, di antara orang-orang munafik, mereka itu tidak pernah menjadikan Rasul itu sebagai teladan yang terbaik. Wal yaumal akhir, dan bagi mereka yang percaya kepada adanya hari pembalasan. Ini kaitannya dengan Rabiul Awal, Rasul itu diwafatkan. Berarti insya Allah karena saya dan panjenengan itu umatnya Muhammad SAW, saya dan panjenengan pun juga nanti akan diwafatkan. Untuk apa? Untuk dibangkitkan dalam kehidupan akhirat. Gitu loh Bapak Ibu. Maka kalau saya dan panjenengan dalam kehidupan di dunia itu akan meninggal sebagai sebuah keyakinan, karena insya Allah saya dan panjenengan nanti akan dibangkitkan dalam kehidupan yang lebih kekal, yaitu di dalam kehidupan akhirat. Loh, orang-orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat tidak akan pernah menjadikan Rasul sebagai teladan. Ada nggak orang yang tidak percaya dengan kehidupan akhirat? Ada, banyak. Apakah kemudian dia itu bangga tidak percaya dengan kehidupan akhirat? Bangga juga gitu. Kenapa? Karena belum ada cerita orang yang datang dari surga atau neraka gitu. Tidak percaya hanya karena itu. Endi ono ceritane wong saka swarga utawi saka neraka. Karena akhirat itu masih gaib dalam konteks sekarang gitu. Karenanya nanti penyesalan orang itu kalau sudah meninggal itu kan menyesal. Ya. Wah, laupo saya itu ketika hidup itu tidak banyak berbuat baik. Kenapa saya tidak berhenti berbuat kemaksiatan? Orang yang mau meninggal, kata Rasulullah itu menyesal itu. Kenapa? Karena orang yang mau meninggal itu nanti ditampakkan tempatnya di surga atau di neraka. Ini bukan pengalaman pribadi loh. Ini kata Rasul. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi mereka yang selalu mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Maka kalau saya dan panjenengan selalu berzikir kepada Allah, maka insyaallah saya dan panjenengan itu akan menjadikan Rasul itu sebagai uswatun hasanah.
Loh, kalau tidak percaya kepada Allah atau jarang mengingat Allah, tidak akan pernah menjadikan Rasul itu sebagai sesuatu hasanah. Ya, seperti konteks kekinian, subuhnya itu jam 4, Bapak Ibu. Panjenengan ridho apa mboten? Halo. Subuhnya jam 4, panjenengan ridho apa mboten? Ridho mana, subuh jam 4 atau jam setengah 5? Ya sama aja. Mau umatku itu nanti akan berputar begitu. Nanti biasanya kalau di wilayah Malang itu subuh itu paling pagi itu ya jam 4 kurang seperempat. Nah, kalau yang di kalender umum itu jam 3.38. 3.38 berarti tambah 8 menit 3.46 ya. Ya kurang lebih segitu. Berarti insya Allah tidurnya saya dan panjenengan tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah sedikit. Ridho atau enggak panjenengan tidurnya sedikit? Mau gimana lagi Pak? Begitu kan gitu. Nah ini bukti bahwa saya dan panjenengan itu selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Allah itu kok mengutus Rasul untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia? Kalau Allah itu menyampaikan langsung, kira-kira bisa apa enggak? Allah menyampaikan langsung bisa apa enggak? Bisa lah, wong Allah yang serba maha. Cuman masalahnya saya dan panjenengan tidak akan bisa. Ketika Nabi Allah Musa supaya mantap hatinya, ya Allah tunjukkan panjenengan supaya saya tambah yakin bahwa engkau itu ada. Baru ditampakkan cahayanya, Nabi Allah Musa alaihissalam sudah pingsan. Gitu. Apakah tidak? Allah mungkin tidak secara langsung, kenapa tidak nyuruh malaikat saja? Rasul Muhammad itu ketika menerima wahyu pertama ditemui malaikat Jibril dalam wujud yang asli di dalam gua Hira. Beliau takut, apalagi saya dan panjenengan. Pas tidur gitu ya, malaikat membangunkan, kum, wujudnya asli, jenggotnya panjang, warna putih, tinggi dhuwur, sayapnya banyak. Kira-kira panjenengan sidotan kita mboten? Semaput. Suruh bangun, suruh sholat tahajud malah semaput. Ya, gitu kan. Jadi kalau Allah itu meminta kepada malaikat, belum lagi malaikat nyontohkan sholat misalnya. Malaikat itu tugasnya itu kenceng. Kalau tugasnya malaikat rukuk dan sujud, nggak mandek-mandek, rukuk sujud. Loh saya dan panjenengan suruh rukuk sujud, kira-kira sanggup nopo mboten? Nggak akan sanggup. Ini belum bangun ya, belum bangun ternyata sudah pingsan tadi. Lihat malaikat tinggi dhuwur. Itu belum malaikat maut yang nampak. Bapak Ibu mohon maaf, misalnya tadi malam ada pengumuman barang siapa yang menghadiri kajian subuh Ahad keempat di Masjid Darussalam, siapa yang hadir kajian subuh Ahad keempat itu akan didampingi oleh malaikat maut. Panjenengan kira-kira si dokter mau mboten? Saya yang datang ngaji subuh Ahad keempat Masjid Darussalam akan ditemani oleh malaikat maut. Panjenengan sido ngaji nopo mboten? Wah, ditemani tok Pak saya les. Nek ditemani tok ya apa-apa. Ya kira-kira kalau misalnya ada pengumuman begitu itu membuat kita itu mantap nopo mboten gitu. Masya Allah. Nah, kenapa Allah itu mengutus Rasul? Ini menunjukkan agama Islam itu agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Bahwa Allah mengutus hambanya dari kalangan manusia. Untuk apa? Untuk mengajarkan risalah. Dan insya Allah ketika Rasul itu mengajarkan, Rasul mengerjakan, Rasul melarang, Rasul meninggalkan. Insya Allah itu maknanya bahwa saya dan panjenengan pun insya Allah juga bisa mengerjakan terhadap perintah dan bisa meninggalkan apa yang telah dilarang. Makanya kenapa harus ada Rasul? Karena manusia itu hidup itu untuk ibadah, begitu kan? Ini ilustrasinya. Ini senes malaikat, senes. Ini ilustrasi. Ya, manusia itu beribadah kepada Allah, dan dalam beribadah
Kan dulu jawabannya macam-macam ya. Ada yang 5 Pak sudah pas. Ya, ada yang kurang Pak 5 karena saya sudah pensiun sekarang tambah 10 waktu. Bagi yang aktif 5 kakean Pak, kebanyakan saya masih sibuk 3 cukup mungkin. Wah 3 sih kebanyakan Pak, mungkin 1 cukup. Nah ini kan jawabannya CMC, nomor CMC macam-macam ya kan? Jawabannya beda-beda, kacau. Ternyata muadzinnya Darussalam pengen 10 kali, 10 kali adzan. Jamaahnya wah wis adzan meneh, padahal saya cuma 3 kali. Masih ada begitu, kacau. Panjenengan kalau suruh mengeluarkan zakat, wajibnya itu kira-kira berapa persen? Sekarang kan 2,5. Kalau misalnya Allah tanya, wahai fulana, saya bebaskan kepada kalian untuk mengeluarkan zakat, berapa persen kira-kira? 1%. Tidak apa-apa mau bebas kok. Kan ditanya gitu. Nah maka dari itu kemudian Allah itu mengutus Rasul menyeragamkan gitu loh Bapak Ibu. Kalau saja tidak ada aturan, maka manusia itu pasti akan menyembah kepada Tuhan. Tuhannya itu beda. Kalau ada Rasul aja Tuhan untuk mengajarkan tentang ketuhanan Allah, masih ada penyembahan yang berbeda-beda. Ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah makhluk, gitu kan? Dalam bahasa Al-Quran itu bagaimana mungkin manusia itu menyembah kepada makhluk? Maksudnya sesuatu yang dibuat, gitu. Dia itu tidak bisa memberikan pertolongan, bahkan kepada dirinya sendiri itu tidak bisa memberi pertolongan. Bagaimana mungkin kita itu akan menyembah kepada mereka? Nah, maka dari itu butuh aturan. Nah, cuma aturan yang seperti apa yang boleh diambil? Kelihatan gitu? Ya, mestinya kuning warnanya. Aturan yang bersumber dari manusia kan? Ya manusia itu tidak mampu ya untuk memahami hakikat penciptaan. Manusia itu kalau disuruh bikin aturan sendiri ya kacau, macam-macam itu tadi. Karena manusia satu terhadap manusia yang lain itu tidak mengetahui kebutuhannya satu dengan yang lain. Maka kalau tadi ditanya, saya kebutuhannya sholat cuma 3 waktu aja. Ya saya 5, saya 10. Ya, saya puasa Ramadan tidak usah 30 hari, ya cukup 10 hari saja. Kalau panjenengan ditanya naik haji itu enaknya berapa kali wajibnya? Kalau naik haji cukup 1, ya kepengen tak bolak-balik. Maksudnya tanpa antri 27 tahun loh, tanpa antri 30 tahun. Kalau kita ini kira-kira suruh naik haji kira-kira bolak-balik, maksudnya apalagi hajinya gratis. Panjenengan kira-kira mau berapa kali? Bolak-balik. Naik gratisan bolak-balik maksudnya. Loh iya gitu, masya Allah gitu. Maka dari itu kalau aturan itu diserahkan kepada manusia, manusia itu beda-beda. Maka tidak layak kemudian aturan manusia itu yang dipakai. Gitu. Kalau kemudian aturan itu dari Allah, maka Allah itu mengetahui apa yang menjadi kebutuhan manusia. Allah itu maha tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Maka yang akan kita pakai itu adalah aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simple sebenarnya. Makanya dalam hidup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita itu hanya melakukan 2 hal. 1, melaksanakan perintah. 2, meninggalkan larangan. Ya. Perintah itu apa? Yang sifatnya jazm, wajib, dan yang ghairi jazm, yang sifatnya tidak pasti. Yang wajib itu apa? Perintah yang pasti itu apa? Wajib. Wajib itu apa? Sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan berdosa. Contohnya salat 5 waktu, terus puasa Ramadan, terus zakat, terus haji bagi yang mampu, terus balik lagi nang sholat, terus balik lagi nang puasa. Lebih jangan memahami wajib itu cuma itu aja. Apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran yang sifatnya itu perintah, maka itu berbakti kepada orang tua, ya itu kan juga wajib. Kalau yang sifatnya
tapi sifatnya itu tidak pasti. Apa? Sunnah, mandub. Mandub itu apa? Sunnah itu apa, Bapak Ibu? Kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggal eman, bukan apa-apa, eman. Loh, kenapa? Karena sunnah itu perintah loh. Kalau saya dan panjenengan dalam tanda kutip terpaksa meninggalkan sunnah, itu bukan karena mengentengkan, tapi karena ada udzur, gitu loh. Kenapa tidak sholat qobliyah subuh? Allah wong sunnah ayo. Tidak boleh begitu itu. Ngapunten ya. Karena sebenarnya sunnah itu perintah. Kenapa ada tahajud? Allah wong sunnah ayo. Kenapa ada duha? Allah wong sunnah ayo. Bukan begitu, tapi karena memang ada udzur. Udzurnya apa? Kenapa ada sholat tahajud? Ada udzur apa? Kecapean Pak, sehingga tidak bisa bangun. Boleh enggak? Boleh. Cuman capek itu setahun berapa kali? Lah kalau panjenengan capeknya setiap malam, itu berarti perlu ada manajerial supaya tidak capek. Supaya tidak capek gimana? Setelah sholat isya tidak ada kegiatan, maka segera istirahat. Setelah itu nanti agar bisa bangun sebelum subuh. Nah, panjenengan menteni sinetron, menteni film. Nah, hati-hati. Ada larangan yang sifatnya tidak pasti yang disebut dengan makruh. Makruh ya. Makruh itu apa? Kalau ditinggalkan berpahala. Kalau dikerjakan lebih baik ditinggalkan. Nah, contohnya nombor. Makruh contohnya nombor. Panjenengan mau berangkat sholat, makan pete. Nah, kan baunya kan tidak asik dengan banyak orang. Itu jadi makruh kalau panjenengan mau berangkat untuk kumpulan. Tapi kalau pas tidak kumpulan sendiri di rumah, pete itu enak gitu. Gitu ya, panjenengan ya tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Ya. Terus larangan yang sifatnya jazm, yang sifatnya pasti itu haram. Haram itu apa? Dikerjakan berdosa. Kalau ditinggalkan berpahala. Wajib ditinggal. Contohnya babi, makan babi. Terus cuma satu tok. Ya makanya tahunya cuma satu, maka dari keharaman yang ditinggalkan cuma meninggalkan makan babi itu gitu. Judi, homer, ngoten lho Pak, ansor berkurban untuk berhala, azlam mengundi nasib, ngoten lho. Prostitusi, loh itu kan haram jelas gitu. Dan ada di antara perintah dan larangan itu, kalau dikerjakan nggak apa-apa, kalau ditinggal nggak apa-apa. Apa itu? Mubah. Jadi ada 5 hukum: wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Lah kalau saya dan panjenengan ingin ittiba Rasul, karena kalau saya dan panjenengan mengaku cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, kata Rasul. Jadi kalau ternyata kita itu ngapunten, mencintai Rasul itu hanya sebatas lisan, ya Rasul, saya kangen, saya rindu kepada engkau, tapi perintah dan larangannya tidak diperhatikan, berarti saya dan panjenengan cintanya itu bukan cinta yang sejati. Hati-hati. Nah, punten Bapak Ibu, pilihan prioritas ini yang harus saya dan panjenengan jaga supaya saya dan panjenengan itu bisa diaku menjadi umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antara yang wajib dan sunnah, mana yang didahulukan? Wajib, jangan sampai keliru. Saya tadi malam Pak bangun sholat tahajud jam 1, Masya Allah, sampai jam 3 Pak. Geletek setelah itu ketiduran. Bangunnya jam 5:30, subuhnya jam 5:30. Boleh apa enggak begitu? Boleh apa enggak? Ya kalau ditanya
ketiduran tidak apa-apa, saking bosannya bangun sholat tahajudnya. Tapi kalau 7 hari dalam seminggu kesiangannya, boleh apa enggak? Nah, itu harus diganti. Atau sholat id ya, biasanya sholat id kan semangat. Wes, bangun jam 3 langsung mandi besar, setrika baju, semprot, set. Adzan subuh lewat begitu ya. Begitu sudah siap berangkat sholat id. Oh mana sholat id? Subuhnya sudah dikerjakan. Enggak, keliru. Wajib dan sunnah harus didahulukan ya. Wajib. Mestinya kalau Rasulullah dulu berangkat sholat idnya itu subuh langsung sampai ini sholat id. Gitu. Nah, antara yang wajib dan mubah. Oh iya, mubah contohnya apa tadi? Mubah bukan perintah, bukan larangan. Contohnya apa? Hadir panjenengan olahraga, nonton, terus bersyair, terus rekreasi. Itu mubah. Ada enggak rekreasi yang berpahala? Ada enggak? Halo? Ya ada, panjenengan ke gunung, setelah itu berzikir, subhanallah, masya Allah, betapa indahnya alam ciptaan Engkau ya Allah. Berpahalanya karena zikir, ya kan? Nah, cuman begini, sesuatu yang mubah jika mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah, itu bisa jadi kepada kemaksiatan nanti. Maksudnya, olahraga boleh nggak? Boleh. Tapi kalau olahraga mengalihkan perhatian kita dari mengingat Allah, maka bisa jadi kita itu berbuat maksiat. Hati-hati. Bapak-bapak suka sepak bola? Bapak-bapak suka? Sering nonton ke stadion? Dulu. Oh, enggak pernah juga. Wah, nggak usah saya nanya. Kira-kira nih, kalau ada pertandingan bola, ya, ada pertandingan bola, waktunya mepet sholat, kira-kira sholatnya ingat apa bukan? Hah? Ditinggal ternyata. Loh, antara yang wajib dan yang mubah, bukan yang wajib. Loh, kok malah yang wajib ditinggal? Lah, saya khawatir, Bapak Ibu, mohon maaf. Kasus kemarin kita ikut sedih ya. Ada korban di sepak bola. Tapi saya khawatir ini karena memang apa? Ada di antara aturan-aturan Allah yang ditabrak, sehingga apa? Bukan kebaikan yang terjadi. Ngapunten, olahraga yang hukum asalnya itu mubah, kok malah sekarang seolah-olah jadi wajib. Belum lagi apa? Meninggalkan perintah Rasul. Apa? Jangan ta'assub, jangan cinta terhadap kelompok yang berlebihan. Siapa kemudian yang menyuruh Aremania dan Bonek itu musuhan? Sinten? Halo? Siapa yang menyuruh Bobotoh Persib musuhan sama Jackmania? Siapa? Pasopati Solo dengan Jogja supporternya saling musuhan. Sopo yang nyuruh? Mesti ya tidak boleh kan? Kalau di barat ada hooligans gitu ya, ada supporter yang fanatik, katakan begitu, dan bermusuhan dengan supporter yang lain. Mereka tidak mengenal al-muslimu akhul muslim. Mereka itu tidak mengenal muslim satu dan muslim yang lain itu dulur. Tidak boleh saling menyek, tidak boleh saling ngambil hartanya, tidak boleh saling ngambil nyawanya. Dan kalau kita mayoritas penduduk muslim terbesar, kok tiba-tiba kemudian ngapunten musuhan gara-gara bal-balan itu piye loh? Ngapunten nggih Pak, ini prioritas. Loh, Arema kalah sama Persib aman. Arema kalah sama Persija yuk aman. Giliran kalah sama Persebaya kok gak aman. Podo Jawa Timur itu mateng. Ngapunten nggih. Saya bukan siapa-siapa. MU, Madura United, Laskar sampai kerak. Nah juga begitu. Nah saya khawatir Bapak Ibu dari sesuatu yang mubah, lahun, dianggap sebagai permainan, munadzomun, yang kemudian itu direkayasa, direncanakan, yang melupakan diri kita dari mengingat Allah. Kalau sudah di stadion,
Kira-kira banyak berzikir kepada Allah atau banyak lupa kepada Allah? Oh, panjenengan kok bisa jawab lupa? Panjenengan Aremania. Begitu tendangan bebas, sering kena ini, kena tiang, celing. Astagfirullahaladzim. Apakah begitu? Ada pemainnya di title itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un begitu. Apakah begitu? Jarang, Pak. Tiba-tiba kena tiang, was jambu. Ya Allah. Kalau tidak jambu, nama binatang gajah gitu. Ya Allah. Tidak mungkin kemudian kita banyak zikir kepada Allah. Begitu gol gitu, takbir Allahu Akbar, tidak mungkin gitu. Ya Allah, apalagi mohon maaf ya, ungkapan-ungkapan di spanduk, di lagu-lagunya, yel-yel. Kalau di Gelora Bung Tomo itu Persebaya satakone malaikat maut, wah nantangin. Kalau misalnya ya ada pengumuman ya, yang datang nonton Arema dan Persebaya tanggal 1 Oktober 2022 akan ditemani oleh malaikat maut, kira-kira datang apa enggak? Wah, rela mati demi klub bola. Padahal mohon maaf Bapak Ibu, itu pernah ada kejadian yang ada suami istri bawa anak kecil umur 6 bulan dari Tegal, Jawa Tengah, nonton Persebaya itu pakai sepeda motor. Sampai di Surabaya anaknya itu meninggal karena apa? Ada gangguan pernafasan. Naik sepeda motor dari Tegal ke Jawa Timur hanya untuk nonton bola. Dia itu kemudian nyesel. Ini ya mungkin maknanya Persebaya satakone malaikat maut. Wes gak usah fanatik teman-teman rek nang klub bola. Lek koyo ngene iki anakku ora iso balik, ndak bisa hidup lagi. Ini jadi pelajaran. 2,5 bulan berikutnya 130 lebih Aremania meninggal. Kalau kemudian kita saksikan itu, dengerin itu apa? Yel-yelnya itu, wah rela mati demi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah kemudian kita tidak memperhatikan laisa minna man da'a ala asabiyah wa laisa minna man qatala ala asabiyah wa laisa minna man mata ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kami, kata Rasulullah SAW. Mereka yang menyeru kepada fanatik golongan, mereka yang menyeru kepada fanatik kelompok. Walaysa minna man qatala ala asabiyah. Bukan termasuk golongan kami orang yang berperang untuk fanatik kelompok, dan bukan termasuk golongan kami umat Muhammad SAW orang yang mati karena membela kelompok. Maka tadi saya baca ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Apa sih yang menyebabkan kita itu tidak bisa akur dengan saudara sesama muslim? Geledek hanya sekedar bola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo kembali Bapak Ibu, ini akhlak kita kepada Allah dan Rasul. Betul. Kalau saya dan panjenengan mengaku cinta kepada Allah dan Rasul, siapapun dari manapun, sukunya apapun, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dulur. Tidak boleh kita itu menyakiti, tidak boleh kita itu mengambil hartanya, tidak boleh kita itu mengambil nyawanya tanpa hak. Tuh, ketika aturan Allah diabaikan, keamanankah yang terjadi? Kenyamanankah yang terjadi? Kedamaiankah yang terjadi? Pangapunten. Belum lagi sekarang sudah dijadikan sebagai industri di mana permainan itu apapun itu dipakai. Bahkan pernah sponsor judi. Panjenengan pun tidak ikut judi tadi haram gitu. Iya kan? Sponsor judi. Loh apa yang salah kalau permainan ini disponsori oleh judi? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal jelas Allah menyebutkan innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Khamr termasuk di dalamnya narkoba, opium, ganja dan seterusnya. Maisir, judi, apakah itu online dan offline?
judi online, ada judi offline. Ya. Makanya ada konsorsium 303 gitu kan. 303 itu pasal yang mengatur tentang perjudian. Wal ansor berkurban untuk berhala, azlamun binasib rijsun, itu adalah sesuatu yang najis, min amal syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibu, tinggalkan oleh kalian perbuatan itu, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Nah, kalau kemudian dikerjakan, berarti kerugian, kecelakaan yang terjadi. Masya Allah. Namun kalau ada pertandingan olahraga itu ada unsur judi namun buatan. Apa meneh bal-balan judi namun buatan. Baksoan yo, baksoan. Sekalipun cuma sekedar baksoan loh Bapak Ibu. Judi taruhan pakai bakso itu juga judi. Belum lagi kalau di barat mereka biasa pakai sponsor di kaosnya itu rumah judi gitu biasa. Kenapa mereka tidak menjadikan Islam sebagai patokan? Mereka biasa sponsor di kaosnya itu Homer gitu kan, biasa begitu. Kenapa? Karena mereka tidak mengenal apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu tadi. Loh, kalau kemudian kita di negeri dengan mayoritas penduduk Muslim terbesar di dunia, perjudian dan Homer itu seolah-olah dilegalkan, maka keburukan yang akan terjadi. Maka kan Allah mengatakan, karena syaitan itu sesungguhnya membisikkan kepada kalian dengan judi dan Homer, supaya kalian itu bermusuh-musuhan, supaya kalian itu benci dan melalaikan kalian dari mengingat Allah. Makanya Bapak Ibu jangan salah ya. Kalau panjenengan suka olahraga, tidak apa-apa. Tapi kalau waktunya sholat, sholat, kata lo ya. Panjenengan suka nonton, tidak apa-apa. Tapi kalau nonton TV pinang injing pila isu, mulai dari pagi sampai pagi berikutnya, wah itu namanya meninggalkan sesuatu yang wajib, rugi panjenengan. Panjenengan suka nyanyi apa bukan? Nah, ada yang suka, ada yang tidak. Kalau digabung berarti tidak suka. Nah, kalau misalnya panjenengan suka ya tidak apa-apa, tapi hati-hati kalau syairnya itu melalaikan kita dari mengingat Allah, hati-hati menyebabkan bermaksiat. Mungkin hanya Tuhan yang tahu segalanya. Ada tadi itu siapa yang nyanyi? Ya, karena masanya panjenengan ya. Loh, Allah itu bukan mungkin. Allah itu pasti tahu segalanya. Loh, hanya gara-gara syair kemudian kita jadi dialihkan akidah kita. Takbir memang kejam. Siapa yang nyanyi? Wah, yes. Saya nggak nyebut karena saya kelihatan kalau panjenengan. Loh, takbir itu baik atau buruk, saya dan panjenengan harus percaya bahwa itu datang dari Allah. Walau ini hanya sekedar nyanyian loh Pak. Loh, nyanyian kalau itu diterus-teruskan, itu bisa menyebabkan saya dan panjenengan lalai dari mengingat Allah. Sesuatu yang mubah jika kemudian melupakan kita dari mengingat Allah, bisa jadi kita itu bermaksiat kepada Allah. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya seorang muslim, maka dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan kemanfaatan atasnya. Bapak-bapak boleh rekreasi, ya, karena rekreasi itu mubah. Nah, cuma kalau suruh pilih rekreasi ke gunung atau ke pantai, enaknya Pak? Gunung. Oh Bapak yang saya tanya Pak. Enaknya ke gunung. Kenapa mau ke gunung? Kalau ke pantai Pak, aduh, ada apa panas ya. Nah maka dari itu rekreasi mubah. Tapi kalau mengingat banyak melalaikan kita dari mengingat Allah, ya bendino rekreasi, kapan sinauni, kapan belajarnya, ya kan? Setiap hari rekreasi, kapan kita itu tanggung jawabnya amal ma'ruf nahi munkar misalnya. Maka ini yang harus kita perhatikan. Cinta kita kepada Rasul berarti kita itu harus benar-benar pintar dalam aulawiyat, dalam aktivitas kehidupan di dunia ini. Antara yang wajib dan sunnah, wajib yang kita dahulukan. Antara yang sunnah dan mubah, sunnah yang kita dahulukan. Antara wajib dan mubah, wajib yang kita dahulukan. Wajib dan wajib kerjakan semua. Nah, cuman kita pilih wajib yang prioritas. Mana kira-kira yang lebih utama, maka itu kita tunaikan. Jadi seperti itu. Sungguh Islam itu telah mengajarkan bagaimana saya dan panjenengan cerdas di dalam melaksanakan aktivitas
aktivitas di kehidupan dunia ini agar saya dan panjenengan itu bisa selamat, insya Allah. Ada pertanyaan, pernyataan, komentar? Halo, aman. Kalau aman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berhati-hati dengan tipu daya kehidupan di dunia. Mohon maaf ya, saya itu dapat info kalau sudah di stadion. Saya belum main bola. Saya itu di striker dan gelandangan. Tapi kalau bola dulu itu kan ini kan hanya untuk olahraga. Dan kalau kemudian bukan untuk industri, bukan untuk cari uang, gitu. Bahwa perjudian memang sudah ada. Ya kalau kita itu main bola antar kampung gitu kan, gitu. Bolanya keluar ke utara, ayo bayar, gitu. Bolanya keluar ke selatan, ayo bayar. Otak judi itu sudah memang ada sejak dulu, gitu. Dan cuma tidak seperti industri seperti sekarang, waktu sholat ditabrak, Ramadan kan jangan perhatikan itu, ya kan? Mestinya kita memperbanyak ibadah, melaksanakan amalan ibadah di bulan Ramadan. Akhirnya apa? Dilupakan dengan main, gitu. Nanti ditanya cari nafkah kita ini. Nah, inilah kesalahan kita ketika dalam tanda kutip sesuatu itu dijadikan sebagai industri dan menabrak perkara-perkara yang wajib, seolah-olah itu menjadi suatu pembenaran bagi kita. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, bahwa kita itu pasti akan mati. Ya, cuma matinya dengan cara yang seperti apa? Ini yang kita tidak tahu. Karenanya saya dan panjenengan berdoa, Allahumma hfid lana bi husnil khatim. Ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatim. Tidak ada pilihan yang bisa kita lakukan ketika kita ingin wafat dalam keadaan husnul khatimah kecuali berupaya dengan sekuat tenaga melaksanakan amalia prioritas yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalau kita wafat dalam keadaan sholat. Bersyukur kalau kita wafat dalam keadaan tilawah Quran. Bersyukur jika kita wafat dalam keadaan menuntut ilmu. Bersyukur kita wafat dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Daripada kemudian mati dalam keadaan berteriak-teriak, rela mati demi klub bola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan tinggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim yang memurnikan ketaatan hanya kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan Allah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang dipilih mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya, orang-orang yang dipilih mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.